Nanti saya bikin inisial korban dan mungkin sekolah dasarnya pun nanti saya bikin salah satu. DP-nya yang ini. Ini disingkirkan dulu. Oke. Disingkirkan dulu. Singkirkan beda. Oke. Sebentar. Akan memaparkan terkait dengan pengungkapan kasus tindak pidana pencabulan. Rekan-rekan sekalian, ini berawal dari adanya pengaduan dari ibunya korban di tanggal 30 April 2025. Kemudian dari pengaduan itu kita melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan. Kemudian penyidik menetapkan tersangka WA yang korbannya adalah inisial AFB, itu berumur 8 tahun 6 bulan, kelas 2 SD negeri di Kecamatan Masaran. Inisial dari tersangka adalah WA, berusia 25 tahun, profesinya sebagai guru agama di SD yang sama di tempat korban belajar. Kemudian dari rangkaian penyidikan yang kita lakukan terungkap fakta bahwa sudah 21 kali tersangka pelaku ini melakukan pencabulan. Yang terakhir itu di tanggal 22 April 2025. Tanggal 29 April 22 April si pelaku itu yang ke-21 kali melakukan pencabulan. Kemudian tanggal 29-nya hendak melakukan lagi, namun gagal dikarenakan korban menjerit, berteriak. 21 kali ini kita uraikan di bulan Oktober 2024 itu sebanyak 4 kali. Kemudian November 2024 itu 4 kali, kemudian Desember 2 kali, Januari 2025 2 kali, Februari 2025 itu 4 kali, Maret 1 kali, dan April itu sebanyak 4 kali. Semuanya dilakukan di ruang kelas SD, di ruang kelas 2 SD negeri yang saya sampaikan tadi. Kemudian waktu kejadiannya pada saat jam pelajaran yang diisi oleh si pelaku itu di antara jam 7 pagi sampai dengan jam 9 pagi. Kemudian cara melakukan pencabulannya selalu pada saat ketika pelaku menyuruh anak-anak siswa, di dalam kelas itu ada 13 siswa termasuk si korban, mengerjakan pekerjaan di dalam LKS, lembar kerja siswa. Pada saat LKS itu dibagikan, kemudian pelaku menghampiri korban dan duduk di samping kiri korban, pura-pura bertanya apakah bisa mengerjakan apa sulit, mana yang tidak bisa dijawab. Kemudian dimasukkan ke dalam celananya dan disuruh memegang kemaluan dari pelaku. Itu perbuatan dari yang pertama sampai yang ke-20 kalinya. Memegang, memasukkan ke celana, memegang. Kemudian perbuatan yang terakhir tanggal 22 April 2025 pada jam yang relatif sama. Pada saat pengerjaan di LKS, kembali pelaku menghampiri korban, duduk di sebelah kiri korban, mengambil tangan kiri korban, kemudian pelaku terlebih dahulu membuka resleting dari celana yang dipakainya, mengeluarkan kemaluannya, kemudian mengarahkan tangan kiri korban untuk memegang, dan kemudian mengarahkan untuk naik dan turun
Kemudian si pelaku ejakulasi, selesai, pelaku kembali duduk di meja guru. Itu uraian dari perbuatan pelaku. Motif pelaku ini adalah karena terobsesi kepada korban, yang mana obsesi itu diakibatkan oleh seringnya menonton video porno yang diakses oleh si pelaku. Itu. Kemudian upaya-upaya yang telah kami lakukan, kami telah bekerja sama tentu untuk kemudian baik bagi korban maupun keluarganya. Itu yang kami sampaikan. Ada pertanyaan? Guru ini ngajar apa aja, Mbak? Ya? Guru ini ngajar apa aja? Agama Islam. Guru agama. Si pelaku masih bujangan, umur 25 tahun. Dan statusnya masih mahasiswa. Kemudian statusnya di sekolah, dia sebagai guru bantu. Mulai mengajar di awal tahun 2023. Sedangkan korban ini merupakan murid pindahan yang sebelumnya dari luar kota, kemudian awal Januari 2024 pindah ke SD yang dimaksud, dan kemudian Oktober 2024, nah terjadi tindak pidana pencabulan itu. Komandan, Ya. terkait perkara ini, posisi duduk korban apakah tidak dilihat teman-teman yang lain Ya. dalam satu kelas? Pasti dilihat. Posisi kelas, satu meja, satu kursi, satu orang. Jadi satu deret itu satu meja, satu kursi, satu orang. Kemudian di belakangnya, begitu ada 3 baris. Karena tempat duduknya itu, kursinya kursi memanjang, dimungkinkan bisa duduk tapi satu meja. Dan si korban duduk, tempat duduknya paling depan sebelah kiri, dekat akses daripada pintu masuk. Meja guru di depan sebelah kanan. Seperti itu. Pasal yang kita persangkakan adalah pasal 82. Pasal 82 ayat 1 junto, pasal 76 huruf P besar, dengan ancaman hukum ya, dari si korban kepada orang tua maupun keluarganya. Ini dikarenakan adanya permintaan dari pelaku untuk korban ini diam, tidak ngomong ke siapa-siapa, agar dibantu dalam proses belajar mengajar, terutama di pengisian di lembar LKS itu. Pada saat setelah kejadian di yang ke-21, tanggal 22 April itu, korban mempunyai kakak yang berusia 19 tahun, kemudian cerita. Kakaknya menyarankan, pada saat nanti terjadi aksi seperti itu lagi, kamu menjerit. Maka tanggal 29 April itu, pada saat pelaku ingin melakukan perbuatan yang sama kepada korban, korban menjerit, kemudian tidak terjadi aksinya. Jadi 21 kali kegiatan pencabulan dilakukan, niatnya 22 kali. Nah, yang terakhir tanggal 29 tidak jadi. Karena adanya perbuatan perlawanan berupa jeritan, teriakan dari si korban. Itu. Apakah guru lain mengetahui ini? Tentunya setelah kegiatan ini, setelah kita ungkap, maka kita komunikasi dengan kepala sekolah, ada gurunya juga, sehingga mengetahui, dan kita minta untuk lebih melakukan pengawasan terkait dengan kejadian itu.
dalam kita lakukan pengusutan. Terima kasih. Saat kejadian itu teman-teman lainnya nggak reaksi gitu ketika melihat Bahwasanya hanya pada saat jeritan itu yang ke-21. Lain? Pak Ragil? Mas, kamu apa yang menginspirasi sehingga kamu itu melakukan perbuatan pencabulan itu kepada anak muridmu? Itu kan siswamu. Apa? Yang pertama saya karena keseringan nonton. Yang pertama karena saya keseringan nonton video porno. Kemudian saya mempunyai niatan melakukan itu. Kemudian dia murid saya yang penurut. Jadi saya suruh melakukan itu, dia melakukan seperti itu. Itu kan ada 13 orang. Berapa orang perempuan? Siswamu itu di kelas 2 itu, Iya. berapa orang yang perempuan? Perempuannya ada 8. Ada 8. Laki-lakinya 5. Ada 8. Kenapa memilih itu? Memilih anak itu? AFB. Kenapa kamu milih? Karena dia penurut aja. Penurut. Ya kalau cantik dan fisik saya tidak tertarik. Kategori penurut menurutmu itu apa? Kan seluruh siswa pastinya menurut kepada gurunya. Nah, kategori perbuatan pertama sekali sehingga dirimu itu menentukan, nah ini menjadi nanti yang pelampiasan hasrat saya. Gitu kira-kira, coba jelaskan. Karena ketika tangannya saya tarik, dia mau. Tuh. Nggak ngomong dia, nggak menjerit, nggak melawan. Enggak. Pas pertama kali kejadian pertama kali dia nggak menjerit langsung. Kalau seandainya dia menjerit, maka apa yang kamu lakukan? Maka saya tidak akan melakukan hal tersebut sampai 21 kali. Ada nggak hubungan antara nonton film itu dengan ciri-ciri korban? Apakah korbannya itu harus anak-anak seperti itu? Hah? Tidak ada alasan khusus, mungkin karena kesempatan saya di situ. Kalau di masyarakat umum saya tidak bisa melakukan. Oh ya, oke, ya. Yang digeser. Ini nih, sebentar, nyangkat dulu. Bentar. Nyangkat dulu. Ini dibuka ya. Tapi ini atau gini aja ya. Oke. Pak Guru. Kembali solikin. Kecuali sak perguruan terus solikin. Galit. Clock style. Pun. Anu boleh. Ngerti hisap keluar ngerti nak ngilangi dosa wacan apa. Ya. Geser. Belakang. Walid. Walid. Saya Pak Guru ya. Ya Pak Guru. Wah, muridnya Walid. Pemuridnya Solikin. Saya banter-banter. Wah, Pak Guru. Kakek nonton Walid. Muridnya Walid harus Solikin. Style.